Ada jemaat ya di tengah pandemi ini selama hampir 2 tahun yang rohaninya hidup menyala-nyala, tapi ada yang mundur. Online udah males, aduh lihat TV doang gambarnya nggak merasa apa-apa, imannya karena perasaan, imannya tuh nggak berakar. Ada yang bisnisnya hancur, mereka marah, kecewa, tinggalkan Tuhan. Tapi ada yang di pandemi bisnisnya bagus, enggak gue sih nggak ngepek ya. Jadi dia merasakan gini, tanpa Tuhan juga gue jalan gitu, mau krisis nggak krisis. Tuhan bilang banyak sekali yang mereka jauh dari komsel, family cell kan nggak bisa ngumpul. Mereka nggak rasa ada sentuhan-sentuhan. Nah, waktu mereka berdiri sendiri sebagai seorang Kristen, disitulah kelihatan iman mereka itu bertumbuh atau tidak. Lalu Tuhan ingatkan saya sebuah lagu gini, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ini kan udah ngelewatin masa kipas angin ya, pasti nggak tahu lagu ini ya. Tahu lagu itu? Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah. Kita carang ya. Carangnya tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan. Oh berarti lewatin masa kipas angin dong, tadi mah nggak ngaku. Oh kita lahir di cold storage, ya nggak apa-apa. Aku ngelewatin masa. Nah masalah gini, Tuhan bilang mereka orang beriman. Ada buah nggak? Oh iya ya Tuhan ya, coba lihat selama pandemi ada buah nggak? Ada jiwa-jiwa yang dibawa ke Tuhan nggak? Karakternya bertumbuh nggak? Mereka masih melakukan pekerjaan baik yang aku mau nggak? Iya ya. Terus Tuhan bukan ayat saya di Yakobus. Ini latar belakang dulu nih, belum khotbah ya. Di Yakobus pasal 2. Tuhan bilang, itu baca deh ayatnya. Setan-setan aja percaya Tuhan ada, bahkan gemeter. Orang Kristen percaya Tuhan nggak gemeter loh. Buat dosa jalan terus. Tuh setan aja beriman. Nah coba ajarin iman sepanjang tahun. Jadi saya kumpul para pengkhotbah di bulan Desember. Saya bilang, kok Tuhan taruh di hati saya ini tentang iman. Coba masing-masing persiapkan dan saya akan mulai minggu ini dengan basic banget. Supaya kita tuh tetap mengakar. Karena kalau kita baca Yohanes 15, itu setiap ranting yang udah berbuah dibersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah. Dan ada juga yang dipotong, ditebang, dibuang ke dalam api. Waktu saya pernah bahas itu ada yang marah. Wah jahat banget Tuhan dibuang ke dalam api. Saya bilang Tuhan itu baik. Itu cuma keadilan Tuhan yang harus kita lewati dalam hidup. So berapa banyak yang siap belajar tentang iman? Aduh ini pendahuluannya panjang sekali. Tapi supaya jelas, kok iman? Nah gitu dong, mesti semangat ya. Nah judulnya adalah Components of Faith. Komponen dari iman. Mobil kan terdiri dari komponen-komponen kan. Mungkin aja ada komponen yang hilang atau rusak dalam kehidupan beriman kita. Coba kita lihat mana yang harus dibenerin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Ini menjelaskan banyak hal yang mungkin kurang jelas di bahasa Indonesia. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God, jadi berpaling itu artinya datang kepada Tuhan, must believe. There is no option, must believe that He is. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Jadi ada 3 komponen iman yang kita mau belajar hari ini. Nah kita sekalian check up kerohanian kita. Siap? Yang pertama, komponen iman yang pertama adalah percaya akan kehadiran Tuhan. Percaya akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu keluar dari sini tanya deh sama siapa aja. Mau Mbak, Sus, Enci, Engko, Abang, Enci, siapa? Bang, percaya ada Tuhan gak? Percayalah, siapa aja pasti percaya Tuhan. Yang gak pernah ke gereja, yang buat dosa ditanya percaya Tuhan. Cuma percaya yang seperti apa? Yang pertama percaya akan kehadiran Tuhan. Ayatnya di 6b, sebab barang siapa datang kepada Allah, berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ada kata harus. Ternyata percaya yang dimaksud itu punya 4 arti. Barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Yang pertama itu ada kata respect atau hormat. Apa sih artinya respect atau hormat? Sebuah rasa di dalam hati yang mengagumi seseorang karena pribadinya, karena kualitasnya, dan karena apa yang dia buat. Sebuah rasa yang timbul di dalam hati kita akan seseorang, dalam konteks ini Tuhan, karena siapa dia, pribadinya, kualitasnya, dan apa yang dia lakukan. Seringkali dia belum melakukan apa-apa sama kita, tapi ketemu orang itu kok kayaknya kita respect sama dia. Makanya ada istilah di masyarakat, saya hilang respect sama dia. Karena mungkin ada karakternya tiba-tiba cacat. Biasa nyalamin, kali ini gak nyalamin.
Biasa kasih selamat Natal, kali nggak selamat Natal. Aku hilang respect loh, nggak diselamatin Natal. Bisa aja. Manusia terbatas, manusia bisa lupa, manusia bisa berubah. Tapi Tuhan yang kita sembah nggak pernah berubah. Pribadinya, kualitasnya, apa yang dia buat nggak pernah berubah. Apapun yang kita alami saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan ada. Harus respect, harus honor. Tuhan udah tolong, belum tolong, udah kasih jodoh, belum kasih jodoh, utang udah lunas, belum lunas, proyek terbuka, pintu terbuka, belum terbuka. Kita harus tetap percaya bahwa dia ada. Itu namanya respect. Orang respect, hormat tuh ketahuan kok dari cara dia berdoa, dari cara dia cari Tuhan, dari cara dia ke gereja, dari cara dia memberi, dari cara dia memperlakukan orang yang paling kecil. Apa yang kita lakukan bagi orang yang paling kecil, paling hina, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Coba cek hati kita, masih ada respect, hormat nggak sama Tuhan? Doa, kalau ada waktu, nanggung nih Netflixnya, udah seri ke-20. Soalnya nanti kalau ngobrol nggak nyambung di grup WhatsApp kalau kita nggak selesain. Sementara 3 hari udah nggak baca Alkitab, respeknya hilang. Yang kedua, punya kesadaran. Banyak orang nggak sadar, orang Kristen nggak sadar. Punya kesadaran akan Tuhan. Buat dosa nggak sadar, dosa jalan terus, bohong jalan terus, nipu jalan terus, ngelawan suami jalan terus, nggak hormat sama orang tua jalan terus, nggak ada kesadaran akan Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat dia ada di mana-mana. Orang yang beriman, orang itu percaya bahwa Tuhan ada, punya kesadaran. Nggak boleh, ini melukai hati Tuhan. Nggak boleh, aku ditebus oleh darah Yesus. Aduh, ini menyakiti Tuhan. Enggak, masa jatuh bangun di dosa yang sama. Punya kesadaran akan Tuhan. Ciri orang punya kesadaran akan Tuhan, dinasehatin gampang. Bro, saya lihat kamu nih gini-gini. Enggak, soalnya begini-gini. Excuse-nya terlalu banyak. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai ayam. Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan bisa pakai anak saya menegur saya. Di situ sebenarnya kalau orang punya kesadaran akan Tuhan tuh dia peka. Ini Tuhan lagi bicara nih lewat ketua sel saya. Ini baru poin 1 loh. Belum ini mana aminnya. Masih sadar akan Tuhan? Masih hormat sama Tuhan. Yang ketiga dikatanya, sebab barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh. Kata yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Coba kita bikin survei ya. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang sungguh-sungguh banget cari Tuhan? Kan aku nanyanya baik-baik dalam bahasa Indonesia. Yang kira-kira gue 50-50% deh. Kadang sungguh, kadang enggak. Nih, orang olahraga sungguh-sungguh, olahraga biasa beda enggak? Yang main sepedaan, yang berguguran, bayi pahlawan, sudah banyak. Karena lagi tren, yang penting ada posting foto, ini ngapa-ngapain gue sepeda. Tapi yang cyclist sejati masih mengayuh. Betisnya udah kayak paha. Nah, itu dia kelihatan sungguh-sungguhnya. Gue diet, ini perut tumpah begitu. Ada yang dietan, ada yang diet sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan bilang gini, di hari terakhir kamu akan melihat orang yang perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan sama gak takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang gak sungguh-sungguh. Ada bedanya. Proses tidak mengkhianati hasil. Betul kalimatnya ya? Atau kebalik? Hasil tidak mengkhianati proses. Yang mana sih yang benar? Proses tidak mengkhianati hasil. Kalau duduk begini, saya gak bisa bedain siapa yang sungguh-sungguh atau enggak. Yang bisa bedain siapa? Tuhan. Udah gak sungguh-sungguh, marah lagi sama Tuhan. Dicek dulu imannya sungguh-sungguh gak? Baca Alkitab sungguh-sungguh sama enggak ada bedanya enggak? Nggak enak lah Kristen masa gak baca Alkitab. Gila lu tahun baru mulai dong semangat baru. Dapat apa lu? Gak tahu. Nyembah sungguh-sungguh sama enggak beda loh. Doa sungguh-sungguh sama enggak? Makan ntar pada keracunan ya enggak? Banyak loh yang keracunan terus udah expiry date. Tuhan terima kasih. Kalau aku bisa makan karena Tuhan. Terima kasih. Amin. Jadi percaya macam apa? Karena setan pun percaya sama Tuhan. Penting nih, mesti amin. Ini udah lulus belum? Satu lagi nih. Karena Tuhan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari. Ada orang tuh percaya Tuhan tapi gak mencari. Maunya disodorin. Tahu gak sih kayak bayi rohani? Kayak anak-anak gitu loh. Sebelah sini belum kena. Mandi disiapin nih handuk, nih baju, nih celana dalam, nih celana, baju, sepatu nih. Makan, nih Indomie siang ini. Ya kalau anak sih masih lucu, mau makan apa. Ini kalau udah 19 tahun mau makan apa. Ke gereja lu khotbah yang bagus deh, lu puji-pujian yang angkatnya gini. Om, tante please deh. Cari.
Diselidiki nggak Alkitab? Digali nggak? Oh, gue udah tahu nih. Firman Tuhan bilang, kalau kita mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Aduh, Salomo bahas banyak banget tentang mencari. Pernah kehilangan dong. Kalau hilang STNK gimana? Hilang sertifikat rumah, keselip. Hilang cincin kawin. Dikasih suami diamond, sekeret-sekeret, hilang satu. Cuma sekeret. Kan gak mungkin kita cari dong. Nah, itu tuh arti kata mencarinya tuh sesuatu yang berharga sampai kita cari, sampai ketemu semua kena dimarahin. Kan saya taruh di sini, di mana sih? Makanya kalau bersihin kamar sudah bilang jangan dipindahin. Pembantu kena, supir kena, suami kena, kucing kena, semua karena dia hilang cari. Ada banyak orang Kristen nggak cari Tuhan seperti itu. Belum kebaktian online, ntar aja malam ntar gue ngantuk. Gitu. Mencarinya tuh nggak sungguh-sungguh. Udah nih 4 dulu aja. Jadi kalau kita baca Alkitab, barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada nih 4 arti kata percaya yang ada di Alkitab. Lanjut. Yang kedua, yakin akan karakternya. Komponen iman yang kedua, yakin akan karakternya. Ada yang mana ayatnya? Ayat 6c. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karakter Allah adalah memberi, bukan menerima. Kalau kita bilang ikut Kristen susah ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, diminta ini, diminta itu. Kemungkinan bukan Tuhan yang minta, pendeta yang minta, ketua sel yang minta. Kita salah nangkep, salah ngerti firman Tuhan. Karena karakternya Allah adalah memberi. Kita ikut Tuhan yang baik banget. He rewards, Dia memberi upah. Aduh, suka sedih lihat orang Kristen tuh marah-marah, nyalain Tuhan semua. Saya udah gini. Tuhan bilang, siapa yang nyuruh? Orang nature-nya gue memberi kok. Ya mau melayani, situ yang mau melayani. Mau memberi, situ yang memberi. Saya gak pernah maksa, kata Tuhan. Aku nature-nya tuh memberi. Nah, kita sekarang nanya, beri apa Tuhan? Orang aku masih kayak begini. Seringkali apa yang kita harapkan sama yang Tuhan mau kasih tuh gak ketemu di tengah. Waktu saya pelajari, Allah memberi upah. Apa sih kata upah itu? Ternyata ada 5. Yang pertama, upah itu hidup. Ya iyalah Pak, kalau lahir ya hidup, kalau nggak mati. Lah, hidup itu yang kasih Tuhan. Dan bukannya hidup secara fisik, tapi hidup secara rohani. Roh kita tuh bisa nyambung sama Tuhan. Karena dosa manusia pertama, dosa itu turun sehingga kita banyak yang mengalami kematian secara rohani. Waktu kita lahir baru, rohnya hidup, kita bisa doa, bisa baca firman, bisa rindu hal-hal rohani. Bapak Ibu Saudara bisa terima Yesus, hari Minggu pagi bisa datang ke gereja karena rohnya hidup. Itu upah dari Tuhan. Aduh, itu indah, jauh lebih indah. Di usia yang sebentar lagi 1 tahun 4 bulan mau masuk setengah abad. Pergi travel, udah. Mau khotbah di mana? Gereja-gereja yang undang dari yang kecil sampai yang besar, udah. Jadi maksudnya makan, cobain dari yang gak enak sama enak, udah terbatas. Tapi ada satu keindahan yang gak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang saya sudah coba, yang saya dapat kesempatan, dapat privilege dengan waktu saya bisa connect sama Tuhan. Waktu jam 4 pagi masih gelap, duduk dan ngomong gini, selamat pagi Bapak. Aduh, itu hadirat Tuhan memenuhi aku tuh, itu gak bisa melewati apapun juga. Dalam keadaan yang sulit, dalam kata apa, waktu saya mulai panggil nama, Bapak, aku perlu Engkau. Yesus, aku perlu Engkau. Itu hadirat Tuhan turun memenuhi saya. Makanya dari 35 tahun saya lahir baru sampai sekarang, saya benar-benar ngerti itu upah yang Tuhan kasih yang gak bisa menggantikan apapun. All my life you have been faithful. Sama-sama nyanyi. All my life you have been so. And every breath that I am, and I will sing of the goodness of God. Orang kalau belum hidup nyanyi gini biasa lama banget tuh gereja nyanyinya. Tapi kalau kita gak pengen selesai, karena hidup, karena connect sama Tuhan. Itu upah. Kita tuh selalu ngukur, makanya gini ya, iman tuh jangan selalu diukur gini. Cien, pokoknya kalau ikut Tuhan beriman, jodoh datang, kekayaan bertambah, aset bertambah, pangkat naik. Ternyata yang upah dimaksud tuh hidup. Buat apa kita punya semuanya, tapi kita nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, itu terang. Allah memberi upah itu terang. Terang, bukannya bisa beli di toko kelontong. Bukan terang itu om, tante. Karena Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Di usia saya yang sekarang,
Kalau saya bisa berdiri bertahan, saya melewati banyak kegelapan. Dan saat saya gelap, saya bilang ini Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Aku perlu hikmat, aku perlu tuntunan, aku harus memutuskan. Melangkah atau tidak, cancel atau tidak, pilih A atau B. Yang saya bersyukur adalah terang itu selalu menuntun saya. Lah kalau kita banyak uang, misalnya nggak ikut Tuhan. Terus kita nggak punya terang, bingung kan? Istri lagi gini gimana ngadepin istri gini? Ngadepin anak gini gimana ya? Ngadepin orang kayak begini gimana ya? Ngadepin jemaat gimana ya? Terang itu yang selalu menuntun aku. Makanya ada istilah itu pencerahan, wahyuan. Kalau di film-film ada bunyinya gini, ting gitu. Suka nggak ngalami selama ini ada ting? Orang pinter kalau nggak ada ting, makanya orang pinter bercerai, orang kaya bercerai. Karena gini, dia terang di bisnis, tapi dia nggak punya terang dalam keluarga. Bingung, mimpin keluarga gimana? Hidup, terang. Yang ketiga siap? Kasih. Kasih. Masih ingat khotbah Natal? Allah itu kasih. Kasih itu ada di mana? Di kita. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Murah hati. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ada di mana? Kasih. Mau punya suami yang ganteng, kaya, hebat, gak punya kasih? Gak mau. Mau ada di gereja yang besar, gereja yang hebat, tapi gembalanya gak ada kasih. Mau ada di kantor, gajinya tinggi. Saya baca tadi pagi, Apple lagi mau kasih bonus yang lebih tinggi lagi. Kasih saham mama karyawannya supaya gak pindah ke metaverse. Berita tadi pagi. Perusahaan hebat, tapi kalau gak ada kasih. Coba Google, apa yang membuat karyawan bertahan di dalam sebuah perusahaan? Google pulang dari sini. Bukan gaji, bukan pangkat. Itu ada di persentase yang bawah rendah. Kenyamanan di kerjaan bahwa mereka punya lingkungan yang baik. Bicara apa? Kasih. Banyak orang kerja stres kan. Posisinya stres. Aduh bos gue pengen gigit bosnya gitu. Kasih, kasih. Mau punya istri cantik? Gak ada kasih? Gak mau. Itu upah dari iman. Pertanyaannya sekarang ini, upah-upah ini kita udah nikmati belum? Kemungkinan sudah datang tapi karena kita ukurnya selalu dengan materi. Kan gitu kan, aduh pengen punya rumah, temannya bilang beriman dong. Pengen punya jodoh, beriman dong. Semua diukur dengan benda yang bisa diukur. Tapi ini semua gak bisa diukur. Dan dibeli pun gak bisa, ini anugerah dari Tuhan. Hidup, terang, kasih. Yang berikutnya apa? Persekutuan ilahi. Saya senang berteman, saya punya banyak teman. Dari yang bawah, dari orang-orang yang kita mungkin gak kenal. Dari teman-teman, di bidang olahraga, di bidang bisnis. Pokoknya pernah lah ketemu sama si A, sama si B, ketemu presiden pernah, ketemu gubernur pernah, ketemu wali kota pernah. Tapi semuanya gak bisa menggantikan waktu saya bersekutu dengan Tuhan. Masalahnya kita lebih senang bersekutu sama orang lain daripada Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan gak dipikir sebagai upah. PPW, zaman gini masih PPW gitu. Ayo Pak doa, udah lu aja. Gak menganggap persekutuan ilahi itu sebagai upah. Kalau kita ketemu orang penting kan bisa ditolak dong. Oke Bapak bisa 3 bulan lagi ya baru ketemu ya. Bisa digituin. Tapi Tuhan mau ketemu kita setiap hari 1 kali 24 jam. Setiap saat kita bilang Tuhan dia ada. Yes, itu upah yang sering kali kita gimana ya. Take it for granted lah. Biasalah. Ketemu orang penting belum tentu kita ditolong. Ketemu orang hebat belum tentu dia bisa bantu kita. Dia mau bantu cuma gak bisa bantu. Tapi Yesus adalah jawaban. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Yang yang terakhir. Upah itu keserupaan dengan Tuhan. Ngomong-ngomong nih, ngobrol-ngobrol Bapak Ibu tuh pengen kasih apa sih? Media sosial merusak kita. Aku pengen body goalnya kayak dia. Wow. Begitu ada selebriti gantengan berdua, this is my relationship goal. Wah, saya suka lihat di komen-komen gitu kan. Tapi kita lupa bahwa semua yang kita lihat di medsos itu, kita nggak tahu hidup aslinya. Tapi ada satu pribadi yang ciptakan hidup kita, yang tahu masa depan kita, yang karakternya sempurna. Dan dia bilang gini, kalau kamu mau, kamu beriman, kamu bisa jadi serupa dengan aku. Kalau suami-suami serupa dengan aku, berbahagialah istri dan anak-anaknya. Kalau istri jadi serupa Yesus, berbahagialah suami dan anak-anaknya. Termasuk pendeta, berimannya bukan gedung lebih besar, jemaat lebih banyak. Bukan. Upah dari Tuhan supaya pendeta jadi serupa lebih Kristus. Supaya jemaatnya bisa digembalakan dengan baik. Kan gitu.
Awal tahun ada banyak nih shifting tentang iman. Ya ampun, selama ini salah ya. Orang ke toko Plus Indonesia aja gitu. Ayo mah kita imanin. Salah. Nih upahnya nih. Imanin apa sih? Hidup, terang, kasih, persekutuan ilahi, keresupan dengan Kristus. 5 hal ini. Dan yang terakhir, apa kita belajar sesuatu? Komponen iman yang pertama, percaya akan kehadiran Tuhan. Kita udah bahas beberapa jenis percaya. Yang kedua adalah yakin akan karakternya. Dia bukan Allah yang buat kita menderita, dia Allah yang memberi upah. Ada 5 upah. Dan yang terakhir, percaya yang tidak kelihatan. Kalau mau beriman, siap-siap percaya nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan, bukan lagi iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, tapi buktinya ada, yaitu apa? Firman Tuhan. Buktinya apa? Firman Tuhan. Makanya Roma 10 ayat 17 bilang gini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa ada orang imannya bertumbuh? Karena dia banyak dengar firman. Kalau dengarnya seminggu sekali, ya iman mingguan. Itu pun kalau nyimak. Nah makanya orang yang dengar firman setiap hari, saya sekarang udah dapat alat yang nempel di kuping tuh. Biasanya yang pakai earphone, sekarang nempel di sini. Apa saya lupa namanya. Jadi saya bisa connect sama Spotify saya. Jadi kalau sepedaan, kalau apa, dengar khotbah, dengar lagu. Wah, terima kasih Tuhan, imanku bangkit. Ayo, berapa sering dengar firman, sedemikianlah kualitas iman kita. Lagi lemah, dengerin terus firman, dengerin terus iman. Waktu kita dengar firman, hal yang kayaknya aduh buram nih, keluarga gak bisa pulih nih. Aduh, gak tahu nih jalan ke depan gimana, tiba-tiba jadi terang. Karena mata rohani kita dicelikan. Mata rohani melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Mata jasmani kalau jarang dengar firman, yang dominan mata jasmani. Melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Ayo kita lebih dominan yang mana? Mata rohani atau mata jasmani? Makanya ada orang-orang yang di tengah badai. Jangan lupa buku Over the Storm. Makanya ada orang-orang yang di tengah badai kuat, sukacita. Kenapa? Terus dengerin firman. Dia akan percaya, di mata nih gak mungkin aja dia berubah. Tapi waktu dia dengar firman, Tuhan bilang bisa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, mata rohaninya mulai kebuka. Thomas jalan sama Yesus loh, murid Yesus. Waktu Yesus nampakkan diri kan habis dipaku kan bolong kan, dia gak percaya aja. Sebelum saya lihat dan saya tusuk jarinya yang lobang dengan jari, saya gak percaya. Yesus datang dan dia bilang gini, nih tusuk. Dia bilang sebuah ayat yang itu mengubahkan hidup saya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dunia bilang apa? Gila loh. Tapi saya hidup 35 tahun, saya gak melihat, tapi saya percaya. Kita kalau lagi stres ngumpul sama orang, paling kasihan ya. Udah deh sis, kuat deh bro. Mereka gak bisa nolong kita. Mau nolong kita seberapa banyak, mereka juga susah kok. Yang saya buat, saya dengar firman. Iman itu bertumbuh. Ayo GB Gilgal, rajin dengar firman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Paulus bilang sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan melihat. Saya tutup dengan ini. Saya orang yang selalu mau bukti. Jadi waktu saya mau ikut Tuhan susah 35 tahun yang lalu. Tuhan tuh kayak gimana ya? Bentuknya apa? Sebelum Tuhan tuh siapa? Ya nggak bisa dijelasin. Kita harus percaya baru kita melihat. Ini yang saya alami. Kita coba lihat ya. Ini manusia, anggap ini Juan Mogi, JM. Jemaat Gilgal pasti tahu semuanya, manusia hidup terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah sama-sama, yang ketiga adalah tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari apa aja? Pikiran. Yang kedua apa? Perasaan. Dan yang ketiga adalah kehendak. Nah, tubuh terdiri dari apa aja? Panca indera kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya adalah mata. Komponen iman yang ketiga adalah tidak melihat namun percaya. Iman letaknya di roh, jiwa, atau tubuh? Di hati. Pastor nanya jebakan. Iman letaknya di hati, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Iman ada di hati. Hati itu apa sih? Hati itu gabungan roh sama jiwa. Ini membentuk yang namanya hati. Orang yang belum lahir baru, rohnya itu mati. Sehingga iman itu gak bisa bertumbuh. Dengar firman, teori. Dengar firman, sejarah. Saya tuh orangnya dulu gak bisa nih poin yang ketiga. Gak lihat tapi percaya. Jadi saya dijelasin tentang Yesus, saya bilang gini. Yesus tuh apa ya? Allah tuh apa? Orang tuh apa? Allah tuh roh. Roh tuh kayak gimana?
Dijelasin sampai 2R pun saya nggak percaya. Sampai satu saat saya dibawa ke sebuah kebaktian, saya dengar firman. Bicara tentang Nikodemus. Pernah dengar cerita tentang Nikodemus nggak? Bapak Ibu masih boleh 5 menit lagi nggak? Boleh. Nah, Nikodemus, dia pengajar firman, pengajar Taurat, terus pemimpin agama. Dia bilang sama Yesus, Yesus kamu ngajar, tapi kok ada bukti, ada mujizat. Aku ngajar, aku nggak lihat apa-apa. Yesus bilang ini, Nikodemus kan panggilannya Nik. Kalau kamu mau lihat kerajaan Allah artinya semua yang ada di firman Tuhan digenapi. Siapa ingin lihat kerajaan Allah dalam hidupnya? Kamu harus dilahirkan baru. Itu persis kayak saya, lahirkan baru. Udah segede gini masuk lagi ke rahim ibu, gimana? Nah, saya nggak jelaskan prosesnya karena waktu. Tapi Tuhan bilang gini aja deh, kamu percayanya seperti gini. Angin, kamu kan nggak tahu datang dari mana, dia pergi kemana, tapi kamu dengar bunyinya kan. Saat saya dengar itu, kelahiran baru terjadi. Saya kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini kertas putih, bergerak gak? Diam ya, diam. Yesus jelasin ke Nikodemus, lahir baru tuh seperti angin yang bertiup. Gak tahu dari mana datang, gak tahu dari mana pergi. Tapi kamu mendengar suaranya. Bisa dengar suara anginnya? Ini kertas dilambangkan hidup kita. Yang tadinya diam, setelah kena angin, dia mulai bergerak. Mulai ada perubahan. Saya jelaskan maksud ilustrasi ini. Kok gak mau mati dia? Tadi saya dijelasin Tuhan kan susah setengah mati. Tuhan kayak gimana? Karena saya mesti lihat dulu. Tuhan bilang, kalau sampai lihat susah kamu ngalamin aja deh. Saya duduk di paling depan. Waktu firman disampaikan tiba-tiba kayak ada aliran panas turun. Penuh, terus badan jadi enteng, plong. Yang anehnya ya, dulu ke gereja males. Kalau bisa gak ke gereja, doa males, baca firman boro-boro. Melayani apalagi. Pulang dari kebaktian itu, begitu saya kena angin yang saya nggak tahu datangnya kapan dan saya tahu itu Tuhan. Karena anak 14 tahun tiba-tiba gini, pengen doa, pengen baca firman, bacanya Alkitab terus. Hobinya sekarang apa? Ke toko buku, beli buku-buku rohani. Pelayanan apa aja, pokoknya orang masukin bed saya ikut, gulung kabel saya ikut, ngangkat barang saya ikut, di gereja dan 6 kali kebaktian teman-temannya saya ikut. Anak 14 tahun. Saya tahu kertas yang tadinya mati, bam, kena zaman Tuhan berubah. Oh, saya bilang ternyata kalau kita mau coba ngerti Tuhan, lihat dulu, baru percaya nggak bisa. Di titik itu saya ngerti, itu 35 tahun yang lalu. Jadi mulai saat itu Tuhan ngomong apapun dalam firman, karena aku pernah ngalami 35 tahun lalu, saya percaya. Dokter bilang nggak bisa punya anak, Tuhan bilang beranak cucu penuhi bumi. Yes Lord, kamu akan jadi hamba Tuhan ini dipakai luar biasa. Ngomong aja belepotan, saya bilang yes Lord, amin aja dulu. Kamu akan dipakai, keuanganmu akan melimpah, memberkati banyak. Yes Lord, duit kosong. Nggak lihat apa-apa, tapi saya percaya. Saya percaya. Makanya setiap kali saya baca firman Tuhan, Tuhan ngomongin, ih kok ke hati jadi rema. Amin, amin, yes, udah lihat belum? Kalau kita banyak dengar firman Tuhan, kita akan lihat Tuhan lebih besar dari masalah. Kalau jarang dengar firman Tuhan, imannya kecil, kita lihat masalah lebih besar dari Tuhan. Saya selesai, jadilah orang yang beriman. Percaya bahwa Tuhan ada, yakin akan karakternya. Yang ketiga, percaya walaupun tidak melihat. 2022 akan jadi tahun yang terbaik untuk kita semua. Bangkit berdiri, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Aku percaya Tuhanku ajaib. Katakan, kau turun tangan. Walaupun belum melihat, katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes, amin. Kau turun tangan memberi. Yuk, yang percaya sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku. Apa masalah?